Zoom meeting, acara rutin kita setiap sore hari di hari Kamis. Insya Allah kajian bersama Bunda Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf. Ada dua jenis kajian, yaitu kajian bahasa Arab Al-Quran dan satu lagi kajian kitab At-Tibyan. Dan pada saat ini insya Allah kita akan sama-sama menyimak kajian bahasa Arab Al-Quran. Bunda sudah hadir bersama kita. Mungkin sebelum itu kita perlu mengucapkan duka cita mendalam kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur atas terjadinya musibah gempa bumi yang membuat banyak saudara-saudara kita di Cianjur wafat. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Mudah-mudahan semuanya para mukmin dan mukminat husnul khotimah ya di Cianjur. Amin ya rabbal alamin. Dan musibah gempa ini buat kita peringatan besar. Semoga kita menjadi mawas diri terhadap peringatan dari Allah tersebut, membuat kita menjadi lebih hati-hati dan lebih bertakwa insyaallah. Amin. Kita sapa Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda ya? Ya alhamdulillah. Hari ini kajian bahasa Arab khas Al-Quran Bunda. Apakah nanti terkait langsung dengan peristiwa yang sedang terjadi sekarang atau tidak, kita serahkan kepada Bunda. Baik, sebelum itu izinkan saya men-sharekin sebentar beberapa ini ayat ya. Nanti kita akan share ayat-ayat yang akan dibahas oleh Bunda. Kemudian pada hari ini juga kita akan membuka open donasi kepada untuk saudara-saudara kita di Cianjur ya. Silakan Bapak Ibu partisipan yang berkeleluasaan untuk memberikan donasinya kepada saudara-saudara Cianjur. Kita terkoneksi langsung dengan korban-korban di daerah setempat dan terutama teman-teman kita yang di pesantren ya, pesantren Quran di antaranya, Al-Uswa dan lain-lain. Dan mereka sangat membutuhkan bantuan dari kita semua. Maka apa yang bisa kita berikan kepada mereka kita akan usahakan gitu ya. Silakan Bapak Ibu Saudara partisipan untuk menyisihkan hartanya melalui LQS. Di antaranya ya, adapun kalau melalui lembaga-lembaga lain silakan saja. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita serahkan waktu kepada Bunda Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf memulai kajian. Tafadhal maskura Bunda. Ngerti lele ponakane Bude. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadwal kita sekarang bahasa Arab Al-Quran. Tapi tadi saya mendapat pesan dari asisten saya, Ustaz bahas ayat-ayat gempa bumi aja kan. Jadi saya mencoba untuk memadukan aja ya. Karena belajar bahasa Arab sekaligus belajar ayat-ayat gempa bumi. Ya, ayat gempa bumi yang paling terkenal adalah
idza zulzilatil ardu zilzalah. Ya. Itulah gempa bumi yang terdahsyat yang akan terjadi di bumi. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, kalau saja kamu mentadabburi, ini pelajaran tibian kita ya, semoga kita bisa ingat ya, kata Ibnu Abbas, kalau saja kamu membaca surat Az-Zalzalah dengan penuh tadabbur, ya, sehingga imanmu meningkat, amalmu meningkat, maka itu lebih baik daripada kamu membaca satu Al-Baqarah tapi bacaannya tanpa tadabbur. Bacaannya istilah beliau yahdhuru hadzara. Gila, bacaan sangat hadir itulah ya. Jadi siapa yang percaya kepada gempa sebagai salah satu takdir dari Allah, baik bisa terjadi kepada kaum muslimin, bisa terjadi kepada kaum kafirin, ya. Nah, yang penting adalah tidak melihat gempa itu terpisah dari takdir Allah. Ya. Walaupun ilmu pengetahuan sering mengatakan karena ada gesekan lempengan kerak bumi dan lain sebagainya, ya. Tapi sesungguhnya semuanya yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang menentukan kapan lempengan itu harus bergerak kemudian bergesek, ya hanya Allah, ya. Itu fikrah akidiyahnya jika kita membaca Al-Quran, ya. Yang puncaknya siapa yang percaya adanya gempa bumi dan bahwa gempa bumi itu tidak terlepas dari tadbir, ya, Allah Subhanahu wa taala, karena Allah inginkan bahwa nanti manusia akan mengalami gempa bumi terdahsyat di dalam kehidupan ini. Ya. Dan sebelum itu Rasulullah mengatakan tidaklah datang hari kiamat kecuali manusia akan mengalami peristiwa-peristiwa gempa bumi yang cukup sering. Ya. Itu bagi orang beriman jadi rahmat, jadi penghapus dosa. Ya. Karena dalam hadis gempa bumi selalu dikaitkan dengan hari kiamat, dan hari kiamat itu salah satu tema yang paling besar di dalam Quran. Di balik gempa bumi itu Allah inginkan agar manusia waspada terhadap amal-amal. Karena sekecil apapun amal solehnya akan ada balasannya. Begitu juga kejahatannya sekecil apapun akan ada balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ
mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Ayat gempa bumi juga ada. Ayat gempa bumi sebagai apa, peristiwa hari kiamat maksudnya ya. Ya. Jadi ayat gempa bumi di dalam Al-Quran itu jadi salah satu fenomena terjadinya kiamat atau masuk dalam tema besar yang disebut dengan Al-Yaumil Akhir. Ya. Di Yaumil Akhir itu kan ada kematian, ada kebangkitan. Al-Quran juga menjelaskan ada peristiwa hari kiamat. Sebagaimana yang dijelaskan di awal surat Al-Hajj. Ya ayyuhan zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya gempa bumi itu suatu peristiwa besar. Nah, para ibu yang menyusui bayinya akan tidak tersadarkan sehingga dia bisa melemparnya, ya. Dan manusia bagaikan mabok, ya. Padahal nggak mabok. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ya. Jamaah rahimakumullah, secara umum karena gempa bumi itu menjadi salah satu bagian dari ayat-ayat akhirat, ya, maka otomatis terjadinya gempa bumi itu harus membuat seseorang beramal soleh, ya, terutama bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hentikan berbagai macam kemaksiatan yang ada, ya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, ya ternyata di zaman Rasulullah udah ada gempa bumi. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya kapan, ya, gempa bumi itu akan terjadi, ya, maka beliau menjelaskan apabila di masyarakat terjadi, ya, 3 kemaksiatan besar, ya. Apa 3 kemaksiatan besar itu? Pertama, istihlal zina, ya. Ketika zina itu sudah tidak dianggap lagi sebuah kemaksiatan, ya. Mau silakan, nggak mau juga nggak apa-apa. Padahal seharusnya, ya, harus dihentikan. Jangan ada, ya, personal apalagi kelompok, ya, rame-rame berzina, ya. Yang istihlalul khamr, apabila masyarakatnya menganggap khamr itu sudah halal, ya. Minum khamr itu tidak lagi dianggap dosa. Ya. Yang ketiga, ya, istihlalul ma'azif, ya. Orang yang menghalalkan, ya, musik, ya. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat boleh atau tidak musik itu,
Tapi yang sudah pasti ketika musik itu digunakan untuk bermaksiat, ya, apalagi yang sering kita dengar atau lihat, di mana ada musik identik ada khomer, ya. Kalau sudah seperti itu jelas berarti ada masuk kategori istihlalul ma'azif, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap ada gempa langsung menyuruh masyarakat bertaubat, menyuruh masyarakat mengevaluasi diri, ya. Adakah kemaksiatan kelas kakap yang terjadi sehingga harus dihentikan, ya. Banyak istighfar, ya, yang harus dilakukan secara menyeluruh, merata, ya, bukan hanya orang-orang tertentu saja, ya. Sehingga ketika di zaman Umar terjadi lagi gempa, ya, maka Umar pun juga melakukan tindakan yang sama, ya. Menyuruh masyarakat untuk bertaubat, ya, ataupun memperbanyak amal soleh dan bersedekah, ya. Sampai Umar mengatakan, kalau masih terjadi berarti Anda belum serius bertaubatnya, belum serius meninggalkan maksiat-maksiatnya. Sehingga beliau mengatakan, illam tantahu fa inni la usakinukum, ya. Jika kalian tidak berhenti berbuat maksiat, ya, maka saya akan tinggalkan Madinah ini. Saya tidak mau tinggal di Madinah, artinya tidak mau tinggal bersama masyarakat yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitulah ya penjelasan hadisnya, ya, terlepas bagaimana kenyataan di lapangan, ya. Yang jelas ayat-ayat dan hadisnya menjelaskan seperti itu, ya. Ataupun kalau kita lebih dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran, ya, maka ayat-ayatnya memiliki dua tipe besar, ya. Ayat-ayat mengingatkan terjadinya gempa, ya, dan ayat-ayat yang mengingatkan, ya, amannya manusia dari gempa, ya. Alhamdulillah kalau ibu-ibu tinggal di Jakarta atau di Jabodetabek, ya, aman-aman, maka Allah ingatkan, ya, ketika bumi itu aman kamu tinggali, itu harus membuatmu kembali kepada Allah, ya. Sebagaimana kalau terjadi juga harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka termasuk bahwa kita, ya, yang tidak tertimpa gempa dan semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita insya Allah termasuk orang yang kembali kepada Allah ketika diberi keamanan, maka terlihatnya diri kita berbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah, ya, terbanyaknya atau meningkatnya amal-amal saleh kita, ya, seakan gempa itu, ya, menyuruh kita, ya, gempa sementara kita nggak gempa, ya.
saat kita gempa berarti itu agar kamu ingat bahwa karena kamu tidak gempa itu karena Allah masih menjaga bumi yang kamu pijak itu. Ya. Dan yang ketiga adalah bersedekah. Dan tidak ada yang lebih baik dalam bersedekah dalam kondisi saat ini, sedekah yang kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang sedang mendapat musibah gempa. Ya. Alhamdulillah tadi Ustadz Miftah telah memberi sarana kepada kita, ya, bagi yang ingin bersedekah untuk korban, ya, korban gempa Cianjur, ya. Jadi esensi bersedekah kepada orang-orang yang kena musibah gempa saat ini bukan sekedar katakan meringankan bebannya, membantu dan sebagainya, ya. Tapi itu juga bernilai apa? Bernilai bukti rasa syukur kita bahwa saat kita tidak mengalami gempa itu karena ya, itu karena apa? Karena ada peran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang disebut di surat An-Naml, ya. Kamu kira kalau kamu hidup di bumi, ya, ya, tenang-tenang, aman-aman saja, itu tidak ada peran Allah, ya. Am ja'alal arda qararan ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrain Cek, cek. Cek. ini gangguan sinyal, kebetulan saya lagi dalam perjalanan, ya. Jadi Allah mengingatkan saat bumi yang kamu pijak itu rorok, tenang, ya, yang membuat kamu tidur enak, bepergian enak, beraktivitas enak. Memang ada selain Allah yang bisa, ya, membuat bumi itu tenang seperti itu, kororo, ya. Atau sebaliknya kalau buminya lagi gempa, memang ada selain Allah yang bisa menahannya, ya. Apalagi di balik bumi yang kororo itu ada sungai yang Allah sediakan, ya. Dan itu identik, ya, ya. Amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara. Allah jadikan sungai-sungai, Allah jadikan ja'ala khilalaha anhara, Allah jadikan gunung, ja'ala laha rawasiya, Allah jadikan pembatas antara sungai dan laut, ja'ala bainal bahraini hajiza, ya ilahum ma'allah, ya bal aktsarum la ya'lam, ya. Maka sebagian besar manusia tidak mengerti masalah ini, ya. Dan karena itu siapa yang
Cek. Recording in progress. Cek. Gurunda terlempar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan. Maka bukti bahwa kita mengakui, meyakini bahwa ya bumi ini gempa itu tidak terlepas peran Allah untuk tujuannya mengingatkan manusia seperti yang disebut di surat Al-Isra. Wa nursilu bil ayati illa takhwifa, ya. Sehingga tidak sedikit karena gempa manusia-manusia yang terampuni dosa-dosanya, ya. Tapi yang tidak ridha atas musibah ini, maka tentu dia akan sengsara 2 kali, ya. Sudah gempa, kemudian waman sakhita falahu sukh, barang siapa yang tidak rela murka terhadap takdir Allah, maka Allah pun juga akan tidak rela dan murka kepada manusia itu. Itulah sekilas, ya, tentang fikrah gempa di dalam Al-Quran. Intinya ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang gempa, ada ayat-ayat yang menjelaskan nikmat tidak ada gempa, ya. Baik, nanti masalah gempa ini ada sedikit terkait dengan kata jamak di dalam Al-Quran, ya. Jadi di dalam Al-Quran jamak itu, tahu jamak ya? Ya. Jamak itu lawan katanya tunggal, ya. Oh ya. Ya. Satu kitab namanya kitabun. Lebih dari satu kutubun, ya. Muslimun, ya. Seorang muslim, ya, jumlahnya banyak, muslimun, ya. Seorang muslimah, nah, bahasa Arabnya muslimatun, ya. Tidak ada hubungannya dengan gempa juga itu, ya, dari segi bahasanya. Satu muslimah, muslimatun. Muslimah banyak, muslimatun, ya. Satu rumah, darun, ya. Ya. Rumah banyak, diarun, ya. Ya. Satu mukmin, ya, mukminun, banyak mukminun, ya. Satu orang beriman, mukminatun, banyak mukminatun, ya. Satu katakan pensil, pena, ya, qalamun, ya, pena banyak, aqlamun, ya. Satu orang kafir, kafirun, orang kafir banyak, kafiratun, ya. Jadi ibu-ibu saya kasih 3 contoh ini, insya Allah bisa membayangkan, ya. Jadi contohnya tadi ada muslimun, ya, ada mukminun, ada kafirun, ya. Maka kalau dalam istilah bahasa Inggris yang dulu kita belajar, ini namanya jamak beraturan, ya. Mau menjamakkan tinggal tambah waw dan nun,
jadilah jamak, ya. Muslimun, muslimun. Mukminun, mukminun. Ya. Kafirun, kafirun. Ya. Begitu juga untuk wanita. Muslimatun, tinggal tambah alif dan ta. Muslimat. Mukminatun, mukminat. Ya. Kafiratun, kafirat. Ya. Nah, untuk yang tambahan waw dan nun itu disebut jamak mudzakkar salim. Ya. Sedangkan yang tambahannya alif dan ta disebut dengan muannats salim. Ya. Ya. Maaf ini nggak ada coret-coretannya ya. Disebut muannats. Jadi yang pertama disebut apa? Jamak mudzakkar salim, yang cara menjamakkannya tambah waw dan nun, ya, itu jamak mudzakkar salim. Waw dan ta disebut dengan jamak muannats salim. Ya. Nah, tinggal yang contoh yang darun tadi, darun diyar. Ya, ini enggak beraturan ini ya. Karena enggak beraturan, namanya jamak taksir. Ya. Kalau enggak beraturan, namanya apa? Jamak taksir. Baitun, buyutun. Ya. Qalamun, aklamun. Ya. Jadi taunya hanya dengan menghafal. Ya. Anak kecil, tiflun. Ya. Kecil banyak, atfalun. Ya. Ya, itu ya masalah jamak ya. Ya. Jadi darun jamaknya apa tadi? Diarun. Ya. Nah, boleh ini ditampilkan Ustaz Miftah ya. Coba kita baca dalam apa itu, surat Hud atau surat Surat apa Ustaz? enggak, yang tadi sudah saya share ya. Ini Ustaz. Ya, surat Hud 67 ya. Ya, kita baca wa akhadzal ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Ya. Maka Allah menyiksa orang-orang yang durhaka, banyak berbuat dosa itu dengan gempa. Ya. Maka jadilah mereka di rumah-rumah mereka dalam kondisi tewas semua. Ya. Di ayat 94, ya, walamma ja'a amruna, ya, setelah datang instruksi kami selamatkan Syuaib dan orang-orang beriman dengan rahmat kami. Wa akhadhatil ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim. Ya. Saya ingin ibu-ibu konsentrasi pada kata diyar. Bahwa diyar itu artinya ya rumah-rumah mereka. Ya. Dan itu namanya jamak. Rumahnya lebih dari satu. Ya. Tapi ketika berbicara ayat gempa di Al-A'raf, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ. Maka Allah mengadab mereka dengan gempa, ya. Jadilah mereka di rumah mereka pada tewas.
darihim, situ pakai mufrad, ya, kayak kata tunggal. Begitu juga di ayat 91 Al-A'raf, fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathim. Ya. Jadi di dalam Al-Quran ketika gempa itu bersifat memang ingin mengadab manusia, ya, kalau Allah katakan dengan akhoda. Akhoda itu artinya apa? Allah mengadab. Ya. Bentuknya bisa soihah. Ya. Soihah itu asal artinya suara yang keras. Artinya dengan suara keras, ya, semua yang ada di atas bumi ini bisa tumbang semua, bisa roboh, manusianya juga mati, ya. Jadi ada gempa yang terjadi karena efek suara yang keras. Ada gempa yang terjadi karena memang buminya digoncang. Ya. Disebut dengan rajfah. Ya. Rajfah. Di surat An-Nazi'at juga disebut, ya. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Ya. Jadi penting bagi manusia menjadikan peristiwa gempa itu, ya, bukan sekedar fenomena alam, ya, tapi juga menjadikannya sebagai satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya bertobat kepada Allah, karena di 4 ayat ini gempa itu juga merupakan iqab, ya, sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentu beruntungnya jadi orang beriman, ya. Apakah dia tewas, apakah dia terluka, patah tulang, apakah dia hidup dalam kesulitan, kalau dia ridha, insya Allah semuanya menjadi penghapus dosanya. Ya. Ya, mungkin ketika secara bahasa, kenapa kalau di surat Hud dengan diyarihim? Ya. Kalau di Al-A'raf dengan darihim. Ya. Ya sebetulnya bisa dipadukan, ya. Ya. Bahwa, ya, kaum Samud, ya, dan kaum Madian itu, ya, jadi di surat Hud dan surat Al-A'raf ini semua berbicara tentang peristiwa gempa yang menimpa kaum Nabi Hud, ya, yang disebut dengan kaum Ad, ya, dan menimpa kaum Madian yang nabinya bernama Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Ya. Dua-duanya pernah kena gempa. Ya. Apakah gempa yang disebabkan karena suara, ya. Apakah gempa yang disebabkan karena guncangan? Allah alam, ahli sejarah tidak dijelaskan lebih detail apakah itu kejadiannya 2 sesi, ya. Apakah 1 sesi tapi langsung terjadi, ya, 2 penyebab gempa itu, Allah alam, ya. Yang jelas peristiwa gempa yang dialami kaum Ad dan kaum Madian itu
bersumber dari dua, sayhah dan rajfah. Ya. Nah, saat Allah menggunakan kata sayhah, maka Allah mengatakan diyarihim. Wallahu alam, nampaknya ini ada dua sesi ya gempanya. Gempa karena sayhah, ada gempa karena rajfah. Ya. Jadi saat gempanya dipicu oleh sayhah, sayhah tadi apa artinya? Suara yang keras, maka Allah ingin menggambarkan dampak kerusakannya itu merata ya, terhadap semua rumah-rumah masyarakat kaum Ad ataupun kaum Tsamud. Ya. Kenapa? Ya karena suara itu gelombangnya akan merata, ya nggak bisa. Ya. Gelombang suara itu bahkan masuk ke dalam tempat walaupun tempat itu tertutup karena kemampuan merembes gelombang suara itu lebih kuat. Ya. Sehingga untuk menggambarkan ketika gempa itu karena sayhah, ya, maka masyarakat kaum Ad dan Madian itu nggak tersisa sedikit pun rumah-rumahnya. Bahwa gambarannya seperti itu Allah gunakan dengan kata diyar, ya. Atau kalau istilah kita ya rata dengan tanah, ya. Fasbahu fi diyarihim jathimin, bahwa rumah mereka rata dengan tanah, ya. Nggak tersisa sedikit pun. Ini juga kekuatan suara ya, itu lebih dahsyat menimpa orang-orang yang ada di atas bumi. Ya. Sedangkan ketika bercerita tentang adab kaum Ad dan Madian mendapat gempa dengan istilah rajfah, Allah menggunakan kata mufrad fi darihim. Ini untuk menunjukkan bahwa dampaknya ya tidak menyeluruh, ya. Ada yang masih kena, ada yang enggak. Ada yang hancurnya semuanya, ada yang hancurnya 50%-nya, ada yang hancurnya 25%. Ya seperti yang kita lihat kalau ada gempa kan ada yang hancur tanah, rata dengan tanah, ada yang masih tersisa, ya. Maka untuk menggambarkan seperti itu Allah gunakan kata darihim. Ya. Ya semoga bisa dipahami ya. Ya. Kenapa sama-sama gempa, yang satu diyar, yang satu dar. Ya. Kan tergantung pemicu gempanya. Sedangkan di Al-Isra 59 ini menjelaskan bahwa bisa saja gempa itu menimpa orang yang soleh, orang yang baik, ya, yang nggak dosa, ya. Tapi tujuannya di ujung ayat, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ya. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah, ya. Padahal zaman Rasulullah semuanya baik, ya. Ya. Menimpa di zaman Umar, padahal masyarakat insya Allah baik banding sekarang. Tapi itu terjadi bagi maksud Allah adalah untuk memberi efek ketakutan, ya, efek takut, ya, illa takhwifa. Sehingga ketika orang beriman itu merasa takut dan kembali kepada Allah, berdoa, minta tolong, istighfar, bertaubat, bersedekah, maka peristiwa gempa itu justru sangat bermanfaat. Ya. Nah ini yang paling apes ini yang sama sekali tidak mengaitkan masalah gempa itu dengan tarbiyah keimanan, ya.
tidak mengaitkannya dengan tarbiyah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Padahal saat kamu tidak gempa itu karena ada peran Allah di dalamnya. Ya, seperti yang ada di ayat ini, An-Naml ayat 61. Amman ja'alal arda qarara. Ya. Kamu kira ketika bumi itu tenang-tenang saja, nggak bergoyang, ya. Memang ada Tuhan selain Allah yang bisa merekayasa seperti itu. Tentu nggak ada. Ya. Kalau sudah tahu nggak ada, hanya Allah yang bisa, ya, maka kamu harus beribadah kepada Allah. Ailahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Di An-Nahl 15 juga begitu, ya. Bahwa ketika bumi itu aman, tidak gempa, itu karena Allah yang menakdirkannya, ya. Maka Allah katakan, tujuan saya meletakkan gunung di atas bumi ini agar bumi ini tidak bergoyang, ya. Kecuali ketika dicabut izinnya oleh Allah, ya, maka terjadilah gempa. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, ya. Diletakkannya di atas bumi ini gunung-gunung agar kalian tidak mengalami gempa, ya. Kecuali kalau sudah dicabut nikmat amannya, maka terjadilah gempa. Di ayat Luqman ayat 10, ya. Ya, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Ya. Tidak terjadi gempa karena Allah memang meletakkan gunung-gunung agar berfungsi bumi ini aman. Ya. Tapi kalau sudah dicabut, ya udah, terjadilah gempa, ya. An-Naba yang sering kita baca, alam naj'alil arda mihada, ya. Bukankah kami yang menjadikan bumi ini terhampar sehingga kamu bisa beraktivitas apa saja dengan tenang, ya. Wal jibala autada, ya. Dan kamilah yang menjadikan bumi itu sebagai pasak, ya. Dengan kata lain, kenapa nggak ada bumi? Karena fungsi pasak bagi buminya masih berfungsi dengan baik. Sehingga, ya, manusia bisa hidup di atas bumi dengan nikmat, ya. Maka jangan lupakan peran-peran Allah dalam hal ini, ya. Insya Allah kamu akan selalu beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ya. Saat ini tidak kamu yakini adanya peran Allah, maka manusia itu, ya, bermaksiat, ya. Bahkan yang lebih parah itu, ya, berada di dekat gunung masih maksiat juga, ya. Padahal udah jelas Allah katakan tadi di 3 ayat Al-Luqman dan An-Naba bahwa gunung itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya ketika kamu berada di depan gunung, kamu lebih taat lagi kepada Allah, lebih ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya sebagian manusia, ya, karena nggak paham seperti yang disebut di An-Naml 61 tadi, bal aktsaruhum la ya'lamun, bisa-bisanya, ya, berada di gunung, ya, terutama gunung-gunung yang jadi daerah wisata atau gunung-gunung yang didaki, ya. Tapi kemudian di tempat itu manusia bermaksiat, ya, maka ini sama saja nantangin Allah, ya. Ya. Membalik, ya, membuyarkan maksud Allah, ya, di balik nikmat gunung, ya.
bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberi peringatan kepada manusia itu, bahkan juga bisa mengadab manusia itu. Ya. Ya, demikian kaji kita pada sore hari ini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, Bunda. Apakah ada tanya jawab, Bunda? Ya, silakan. Jemaah sekalian, silakan yang mau bertanya pada kesempatan sore hari ini. Silakan raise hand jika ada. Sambil menunggu, mungkin saya bertanya tentang satu ayat lagi tentang gempa, Bunda, di surat Al-Mulk. Amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kalau nggak salah itu tentang gempa, Bunda, ya? Iya, betul itu ya. Yang ingin saya tanyakan itu kayak bahasa amintum man fis sama. Kenapa Allah mengistilahkan diri sendiri dengan man fis sama? Juga ayat berikutnya amintum man fis sama'i ayyursila alaikum hasiba. Gitu tak Bunda. Ya, kalau dalam bahasa Arab, ya, man itu adalah kata lil aqil, ya, untuk menunjukkan sesuatu yang bukan benda. Gitu. Ya. Jadi Allah inginkan kamu itu kalau melihat langit dan bumi, yang kamu kira langit dan bumi itu benda mati kayak kamu melihat kayu, tembok. Ya. Jadi langit dan bumi itu ada yang mengaturnya, ada yang menjaganya, ada yang menakdirkan kapan dia harus ramah buat manusia, kapan dia tidak ramah lagi bagi manusia. Ya. Sehingga bahasa Arabnya menggunakan kata man, ya, amintum man fis sama, ya. Tentu utamanya di situ adalah Allah, ya, dan Allah bisa menggerakkan malaikatnya, ya. Apakah menurunkan azab dari bumi atau menurunkan azab dari langit, hasiba. Hasiba itu artinya hujan batu. Amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ya. Ya, tapi penggunaan kata khasaf, ya, itu gempa-gempa yang menghasilkan, ya, kalau di daerah kita longsor, ya, ya, ataupun menghasilkan kalau di luar negeri itu tanah ambles ke dalam sampai nggak kira-kira dalamnya, ya, bisa 100 meter ke dalam, ya. Nah, itu disebut dengan khasaf, ya. Jadi orangnya jadi tertimbun gara-gara gempa bumi, ya, yang kemudian terjadi longsor atau memang terjadi, ya, apa istilahnya itu, ya, bumi kopong, ya, tahu-tahu kemarin nggak apa-apa, tahu-tahu ambles ke bawah, kopong nggak ada, ya, nggak ada tanahnya, ya. Nah, itu kata khosafa, ya. Kata khosafa juga ada di kisah Qarun, ya. Fa khosafna bihi wa bidarihil arda, ya. Kata khosafa juga ada di macam-macam bencana yang pernah Allah kirimkan kepada manusia, ya. Di surat Al-Ankabut, ya, fakullan akhadna bidhanbih faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada yang dikasih hujan batu, faminhum man akhadathu sayhatu, ada yang dihancurkan dengan suara yang keras sehingga berantakanlah kehidupan di bumi. Faminhum man khasafna bihil arda, ada yang ditenggelamkan ke dalam tanah, apakah dengan longsor atau dengan
ya bumbunya ambles ya ke dalam tanah. Minhum man aghraqna, ada yang ditenggelamkan kayak Fir'aun. Ya. Kalau begitu juga Allah katakan, kalau kamu melihat langit, jangan kira langit itu nggak ada yang ngatur, nggak ada yang mengendalikan. Ya. Maka kalau saja langit itu menurunkan hujan batu, bukan hujan air. Ya. Pada siapa kamu mencari keamanan? Ya. Amintum. Ya. Mampus samai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, Bunda. Ada pertanyaan dari kolom chat dari Bu Ida Farida. Pertanyaannya, kalau bencana itu akan menimpa orang soleh, apakah Allah memberi tanda-tanda untuk orang tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, dia baru masuk. Afwan jika tertinggal bahasanya. Kalau di surat Hud 68 untuk kaum Samud pakai kata akhoda. Kenapa di ayat 94-nya untuk kaum Madian pakai kata akhodati? Akhodati. Padahal Bunda. Ya sebetulnya nggak ada tanda-tanda ya, secara khusus nggak ada ya. Tapi bisa saja seorang diberi tanda oleh Allah ya. Karena memang secara nas nggak harus ada tanda-tanda, berarti ya maka siapa yang memang jadi siapa yang memang semasa hidupnya soleh, ketika ada bencana, ada tanda-tanda atau enggak ada tanda-tanda, insya Allah husnul khotimah. Ya. Ya, walaupun bisa jadi memang tanda-tanda itu merata. Ya. Ya. Kabarnya misalnya berapa banyak saat terjadi gempa kemudian runtuh, ya ada yang dalam tanda-tanda apa? Tanda-tanda matinya dalam keadaan sujud misalnya. Atau ibu-ibu solihat di itu ketika meninggal ada tanda-tanda apa? Tanda meninggalnya dalam keadaan tidak terbuka auratnya sedikit pun. Jadi jilbabnya utuh, pakaiannya utuh, kaos kakinya utuh. Ya. Sementara yang lain ya dalam kondisi telanjang. Tapi kalau ternyata itu yang telanjang juga rajin amal solehnya dan seterusnya, ya insya Allah. Ya. Insya Allah berarti dia akan diampuni oleh Allah. Jadi aslinya ya, nggak ada penjelasan, harus ada tanda-tanda. Ya. Hal ini dikuatkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan, ya, di akhir zaman nanti akan ada pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Ya. Hatta idahum bibaida, kata Rasul.
Sampai ketika pasukan ini sampai di daerah namanya Baida, ya, maka semua orang ada di Baida, baik yang penduduk biasa, nggak ada niatan gabung dengan pasukan yang ingin menghancurkan ini, semuanya akan diambleskan oleh Allah ke dalam bumi. Ya. Khasafallahu bihimul arda. Ya. Semua akan diambleskan. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya, lah bagaimana dengan yang nggak punya niatan ikutan menghancurkan Ka'bah? Maka Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat yub'atsuna ala niyatihim. Nanti di hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Yang punya niat, ya mereka akan menanggung risiko atas niatnya. Ya. Yang nggak punya niat cuma karena kelewatan, ya, karena kampungnya terlewati oleh pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, dinya mereka sendiri orang baik-baik, ya, maka dibangkitkan tanpa harus ya dapat ya, balasan atau sanksi atas perbuatan orang lain. Ya begitu insya Allah penjelasannya. Ya. Tentang Ya memang yang masalah akhadati di surat Hud ini ya banyak penjelasan para ulama ya. Namun sebagian lebih menguatkan ya diungkapkan dengan mu'annats karena terjadinya pelanggaran ya kaum Madian itu ya terhadap Nabi Syuaib alaihissalam banyak ragamnya ya, mulai masalah takaran, mulai masalah kalau kita baca Hud itu banyak sekali ragam, mulai timbangan, menolak ya menolak ajarannya ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka ya menolak wahyu Allah ya menolak untuk beristighfar ada keinginan membunuh Nabi Syuaib walaula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz ya. Jadi karena bervariasi ya dosa-dosanya ya, dan ya istilahnya dalam bahasa Arab ada kaidah namanya kullu jam'in mu'annats ya. Ya. Ketika dosa-dosa itu banyak maka diperlakukan mu'annats, sehingga ketika menjelaskan mereka diadab ya maka kata kerjanya menggunakan bentuk mu'annats ya. Allahu a'lam ya, itulah kalau tinjauan tafsirnya ya. Kalau tinjauan bahasanya ya sah-sah aja ya. Wa akhadhal ladzina, artinya fa'ilnya kan soihah ya. Soihah atau rajfah ya. Fa'il mu'annats kata kerja mudzakkar itu boleh aja ya, atau sebaliknya kata kerja mudzakkar ini mu'annats itu boleh saja ya. Ibaratnya seperti di surat Yusuf kata kerjanya mudzakkar wa qala, fa'ilnya subjeknya mu'annats wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz ya. Kalau tinjauan bahasa sah-sah aja. Di Al-Hujurat kata kerjanya mu'annats qalat, fa'ilnya ya pelakunya mu'annats ya, pelakunya mudzakkar ya. Qalatil a'rabu ya, qalatil a'rabu aman. Kenapa di ayat ini Allah menggunakan kata kerja mudzakkar, fa'il mudzakkar, atau maksudnya kata kerja 3 tahun.
Oma baru ini lagi pempas. Kak, ya begitu tadi tinjauan tafsirnya, insya Allah bisa dipahami. Ya, mohon maaf kayaknya suaranya udah melemah sehingga mudah batuk. Ya. Mohon berkenan untuk doa singkat guna. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Amin. Allahumma dhakkirna min نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج على المسلمين والمسلمات في جيانجر وفي كل مكان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف جرحاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفتنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Ustaz. Insyaallah wa iyyakum. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Sehat Ustaz. Allah. Angga Gerunda kalau ada keperluan. Pamit semuanya ya. Silakan. Baik, jemaah sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa terkait gempa Cianjur berhubungan kerusakannya meluas ya dan dampaknya meluas, maka dan recovery-nya atau pemulihannya pasti akan memerlukan waktu lama dan biaya banyak. Maka dalam ini RKS ingin berpartisipasi melakukan penggalangan donasi dari jamaah sekalian bagi yang ingin menitipkan ya kepada RKS, salah satunya insya Allah kami punya koneksi di daerah bencana ya, terdiri dari para ustadzah di pesantren yang juga terdampak gitu ya, dan info terkini mereka ustadzah itu bilang bahwa yang lebih dibutuhkan adalah terpal ya, bukan dana tapi terpal dan juga selimut gitu ya, karena sekarang ini lagi musim hujan. Warga tidak berani masuk ke rumah masing-masing karena masih ada getaran-getaran gitu. Jadi mereka menggunakan spray dan kain-kain yang lain untuk tenda gitu ya. Juga selimut ya, tentunya makanan-makanan cepat saji barangkali ya. Jadi itulah keperluan mendesak dari warga Cianjur terkait dengan gempa yang terjadi adalah keperluan tenda untuk pelindungan dari hujan dan mungkin panas ya, dan juga selimut di malam hari. Mungkin juga makanan bayi, makanan pakaian mungkin ya, dan lain sebagainya gitu ya. Intinya kita ingin ikut berpartisipasi menjadi fasilitator untuk membantu mereka. Kita akan bersama dengan berbagai lembaga yang ada di Kota Bogor, insya Allah, Relindo dan lain sebagainya. Jika ada yang berminat, ini flyernya silahkan di screenshot dan nanti juga akan kita share di grup insya Allah. Baik, demikian kajian pada sore hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga banyak manfaat apa yang disampaikan Bunda tadi.
Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Enggak. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.